Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwah Khofifah dari kelas 12 Keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan dampak bermain sosial media bagi remaja. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi remaja modern pada saat ini banyak sekali menghabiskan waktunya untuk bermain sosial media. Sebagian besar dari mereka menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk memainkan platform tersebut. Kemajuan teknologi yang memungkinkan berbagai aplikasi sosial media seperti TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya berkembang pesat dan menyebabkan pergeseran besar dalam pola interaksi sosial pada saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih dampak media sosial bagi remaja, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari media sosial. Media sosial sendiri adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga adalah bagian dari pengembangan internet. Adapun definisi menurut beberapa ahli, yaitu menurut Dave Kerpen, beliau mengatakan bahwa media sosial adalah suatu kumpulan gambar, video, foto, tulisan, hingga interaksi jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Nah, adapun fungsi dari media sosial yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai branding, yang ketiga sebagai marketing, dan yang keempat sebagai tempat usaha. Nah, lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak media sosial bagi remaja. Dampak media sosial bagi remaja itu terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, jadi dampak positif dari bermain sosial media itu diantaranya yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan. Kenapa dikatakan sebagai sarana hiburan? Karena contoh, ketika kita sedang stres atau kita sedang bosan, kita bisa menonton video yang berada di dalam handphone kita, atau kita bisa menggunakan sosial media untuk melihat video-video yang lucu agar mood kita itu naik kembali. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan. Kenapa juga dikatakan sebagai sarana pendidikan? Karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Dan ketika kita mempunyai soal yang susah untuk dikerjakan, kita bisa mencarinya lewat internet dengan mudah. Yang ketiga yaitu sebagai sarana komunikasi. Kenapa juga dikatakan sarana komunikasi? Karena contoh ketika kita mempunyai kerabat yang jauh dari rumah kita bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Adapun dampak negatif dari bermain sosial bagi remaja, seperti yang kita tahu, dampak negatif bermain sosial media itu lebih banyak daripada dampak positifnya ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus tentang kecanduan bermain sosial media, baik itu pada anak di bawah umur maupun remaja sekalipun. Nah, itu harus dihindari ya teman-teman, karena itu dapat mengganggu kesehatan, seperti tidak ingat makan, tidak ingat berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan orang tua, dan mereka itu kebanyakan sering menyendiri di dalam kamar, dan itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, yang kedua ada yang dinamakan cyberbullying. Kalian pasti pernah mendengar kata cyberbullying. Nah, jadi secara singkatnya cyberbullying itu adalah membuli dengan kata-kata lewat sosial media. Kalian juga pasti pernah melihat kata-kata seperti ini. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu dapat mengganggu mental orang lain, dan itu juga dapat mengganggu kesehatan seseorang. Nah, dan yang ketiga itu ada hoax. Kalian juga pasti pernah mendengar berita-berita hoax di mana-mana. Nah, kalian semoga tidak termasuk orang yang menyebarkan hoax ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari dampak bermain sosial media bagi remaja. Semoga dalam pembuatan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.